Bab 3166 Puncak kelima Luju. Saya, Xie Waner tiba-tiba tersipu. 20.000 kristal abadi tingkat rendah juga merupakan jumlah yang besar baginya. Dia enggan menyerahkannya, tetapi dia akan kalah taruhan jika tidak menyerahkannya. Kenapa? Kamu masih mau gagal bayar utang? Kalau begitu aku tidak diterima. Fu Jundi sama sekali tidak terbiasa dengan masalahnya, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan itu. Anda, Xie Waner sangat marah hingga matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia baru saja kalah taruhan. Gadis kecil itu mengabaikan ekspresinya dan berteriak kegirangan ke dalam ruangan. Saudaraku, aku telah memperoleh 20.000 kristal abadi tingkat rendah lagi. Kita masing-masing dapat memperoleh setengahnya. Bagus sekali, aku akan memberimu makanan tambahan malam ini. Ye Bufan memuji, gadis kecil ini tidak hanya pecinta kuliner, dia juga pandai menghasilkan uang. Hehehe, terima kasih kakak. Fu Jundi langsung berseri-seri saat mendengar ada makanan tambahan di malam hari. Liu Yuan keluar untuk melarikan diri dari kesengsaraan, dan peri wanita berpakaian hitam berikutnya yang sedang menunggu perawatan tidak bisa menunggu. Bagi makhluk abadi manapun, apapun jenis kelaminnya, godaan terbesar adalah meningkatkan wilayahnya dengan cepat. Peri perempuan berpakaian hitam membayar uang kepada gadis kecil itu, lalu bergegas memasuki ruangan. Ini adalah murid dari puncak kedua, tahap awal Xuanxian. Shen Qiyun adalah keturunan langsung dari master puncak kedua. Mereka berdua sangat akrab satu sama lain, itulah sebabnya mereka bisa mendapatkan posisi yang bagus. Ye Bufan secara alami sangat jelas tentang liku-liku. Dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap puncak kedua, dan tidak ada salahnya membantu pihak lain meningkatkan kultivasinya. Sekitar 1 jam kemudian, awan petir berkumpul di luar ruangan lagi, dan bencana guntur lainnya pun terjadi. Beberapa murid di luar sekte tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka duduk di samping atap, makan melon dan menonton pertunjukan, bersenang-senang. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang lolos dari kesengsaraan hari ini. Namun, para peri wanita di depan pintu menjadi gila. Bagi seorang yang abadi, merupakan berkah yang luar biasa untuk dapat meningkatkan diri ke level yang kecil. Sedangkan untuk promosi lintas level, saya tidak akan pernah berani memikirkannya. Namun hari ini saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat orang lain berkembang ke tingkat yang luar biasa. Saya benar-benar iri setengah mati. Begitu peri perempuan berpakaian hitam meninggalkan ruangan, peri perempuan berpakaian kuning dari belakang bergegas mendekat. Luju, murid puncak kelima, juga berada pada tahap awal kultivasi saat ini, dan merupakan putri bungsu Lugan, pengurus sekte luar. Dia tidak sabar untuk menyaksikan ketiga orang itu maju ke tingkat yang lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa biasanya dibutuhkan seorang abadi untuk mencapai Xuanxian dari Golden Immortal, berkisar antara ratusan hingga ribuan tahun, dan beberapa bahkan gagal mencapai Xuanxian dalam masa hidup mereka. Oleh karena itu, tidaklah benar jika dikatakan bahwa saya tidak merasa cemas atau iri hati. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli untuk menagih harga 2 kali lipat. Dia langsung melemparkan cincin penyimpanan ke gadis kecil itu dan bergegas masuk. Luju tersenyum di wajahnya, adik muda Ye, tolong bantu aku meningkatkan kultivasiku. Meskipun dia sangat menyadari perselisihan antara puncak kelima dan puncak kesembilan, bahkan ada konflik antara ayahnya dan Ye Bufan. Tetapi saat ini, dia tidak peduli tentang apapun. Wajahnya penuh sanjungan, dan senyumnya secerah bunga. Baiklah, saya seorang dokter dan saya akan merawatmu secara alami setelah saya dibayar. Ye Bufan melemparkan pil hitam, lalu mengeluarkan jarum perak untuk membantunya memurnikan dan menyerap ramuan itu. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, momentum Luju meningkat pesat, menerobos tahap awal Golden Immortal dalam satu gerakan dan mencapai tahap tengah. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk mengambil kembali semua jarum perak di tubuhnya. Oke, perawatanmu sudah selesai, pergilah. Wajah Luju yang awalnya bahagia tiba-tiba membeku di sana. Apakah ini akhirnya? Meskipun saya telah membuat terobosan dalam kultivasi saya, itu masih jauh dari apa yang saya harapkan.
Ye Bufan meliriknya, iya, tingkat kultivasimu telah meningkat, apalagi yang bisa kamu lakukan? Itu tidak benar. Ketiga orang sebelumnya semuanya telah maju ke level yang tinggi. Aku hanya di level yang rendah. Ini tidak cukup. Luju berkata dengan marah, aku sudah membayar total 2 juta kristal abadi tingkat rendah, kau tidak bisa membodohiku seperti ini. Menurut daftar harga yang dirumuskan oleh Ye Bufan, biaya perawatan medis Jinxian adalah 10.000 yuan, dan jika ia meningkatkan tingkat kultivasinya, ia harus membayar 1 juta yuan lagi. Jumlah murid di puncak ketiga dan kelima berlipat ganda, jadi dia membayar total 2 juta. Ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Jika dia tidak melihat beberapa orang dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka sebelumnya, dia tidak akan menghabiskan uang ini. Apakah aku membodohi kamu? Ye Bufan tersenyum dingin, apakah kultivasimu sudah meningkat? Luju berkata, memang benar ada peningkatan, tetapi hanya pada level yang kecil. Ye Bufan berkata, lalu apakah pemberitahuanku mengatakan bahwa aku ingin meningkat ke alam yang lebih tinggi? Ini, Luju langsung terdiam, tetapi dia tetap menolak untuk menyerah. Meskipun kamu tidak mengatakannya, ketiga orang sebelumnya semuanya telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak bisa memperlakukan mereka secara berbeda. Bagaimana orang lain meningkatkan kualitas diri adalah urusan mereka, apa hubungannya dengan Anda? Ye Bufan berkata dengan tenang, kamu bayar uangnya, dan aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu. Setelah perawatan, pergilah. Tidak, ini sama sekali tidak baik. Kamu mencoba menipuku. Luju berteriak dengan enggan, kamu juga harus membantuku naik ke level besar hari ini. Kalau tidak masalah ini tidak akan selesai, dan aku akan menghabiskan 2 juta kristal peri penuh. Ini belum berakhir, kan? Ekspresi Ye Bufan menjadi gelap, 2 juta kristal abadi tingkat rendah telah ditingkatkan 1 level. Apakah kamu pikir kamu telah kehilangan uang? Dalam hal ini, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu, tetapi aku juga akan mengambil kembali level kultivasimu. Setelah berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah jarum perak muncul di telapak tangannya. Aku hanya butuh 1 jarum untuk mengembalikan tingkat kultivasimu yang baru saja meningkat. Luju benar-benar tercengang. Meskipun dia sedikit enggan melakukannya, pada level Jinxian, semakin sulit setiap kali dia naik level, dan sumber daya pelatihan yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Jika bukan karena Ye Bufan, dia tidak akan bisa meningkat bahkan jika dia menghabiskan 2 juta kristal abadi tingkat rendah. Dari sudut pandang ini, dia juga memanfaatkannya. Saya pikir jika saya membuat keributan, pihak lain pada akhirnya akan membantu saya meningkatkan kultivasi saya karena kebaikan, tetapi saya tidak menyangka mereka akan melakukan hal ini. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa setelah tingkat kultivasi Anda meningkat, Anda dapat mengambilnya kembali. Namun, dia tidak meragukan kata-kata Ye Bufan. Bagaimanapun, keterampilan medisnya luar biasa. Karena dia memanfaatkannya, dia tidak akan pernah mengatakannya lagi. Terlebih lagi, begitu Ye Bufan melakukan sesuatu padanya, sangat mungkin dia tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik di masa depan. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak keluar dari sini, aku akan mengambil kembali semua kultivasimu. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, Luo Bingyan di sebelahnya sudah melangkah mendekat, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. 3. Tepat saat Ye Bufan mengucapkan sepatah kata, Luju langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar ruangan. Ye Bufan tidak dapat menahan senyum mengejek di sudut mulutnya. Dengan sedikit etika seperti itu, dia masih ingin memanfaatkannya, tetapi itu jauh dari itu. Bab 3167 Perlakuan Diferensial. Keluar, ada orang lain yang keluar. Melihat seseorang bergegas keluar ruangan, orang-orang yang berkumpul di depan pintu menjadi bersemangat lagi. Di masa lalu, setelah Liu Yuan dan yang lainnya keluar, mereka langsung menuju atap untuk lolos dari kesengsaraan, namun setelah Luju keluar, mereka bergegas ke puncak kelima. Semua orang sedikit terkejut dan menatap langit lagi. Langit masih cerah dan tidak berubah. Apa yang terjadi? Bukankah kamu harus melalui masa kesusahan? Apakah karena pengobatannya gagal dan tingkat kultivasinya tidak membaik? Tidak,
Ini jelas level yang lebih tinggi dari sebelum masuk. Ini sudah tahap tengah Golden Immortal. Semua orang berbisik dan berdiskusi, lalu mereka memahami sebuah kebenaran. Menjalani pengobatan pasti dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi levelnya tidak tetap. Meskipun ekspektasi setiap orang agak menurun, itu masih jauh lebih cepat daripada kultivasi normal. Selanjutnya, secara berurutan, mereka yang mendapat nomor plat masuk untuk dirawat satu persatu. Mereka yang tidak mendapat tempat hanya bisa berdiri di pinggir dan menonton tanpa daya. Menyembuhkan 30 orang bukanlah apa-apa bagi Ye Bufan. Jika dia hanya naik ke level kecil, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Jika Anda meningkatkan ke level besar, akan memakan waktu hampir 1 jam. Di antara orang-orang yang tersisa, murid-murid puncak ketiga dan kelima hanya dapat dipromosikan ke tingkat kecil. 3 orang lainnya di puncak pertama, kedua, dan ke-9 dipromosikan ke tingkat utama dan langsung naik ke atap untuk bertahan hidup dari kesengsaraan. Adapun murid puncak yang tersisa, beberapa telah dipromosikan ke tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3. Orang-orang ini juga tahu betul bahwa Ye Bufan jelas-jelas bersikap jauh dan acuh tak acuh, tetapi mereka tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat mereka lakukan. Terutama para murid puncak ketiga dan kelima, meskipun mereka penuh amarah, mereka hanya bisa menahannya dengan jujur. Jika mereka menyerahkan tempat ini, akan ada banyak sekali orang yang menunggu mereka. Yang paling penting adalah bahwa kesempatan semacam ini belum pernah ditemukan selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang akan bertindak bodoh dan loyal. Akhirnya, saat matahari terbenam, ke-30 orang tersebut dirawat. Ye Bufan berdiri dari kursinya dan meregangkan tubuhnya. Dia benar-benar lelah setelah seharian bekerja keras. Untungnya tubuh fisikku cukup kuat, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan mampu bertahan. Mengetahui bahwa sama sekali tidak ada peluang hari ini, orang-orang yang berkumpul di luar pintu bubar, tetapi Xie Waner berdiri di depan pintu dan tidak pernah pergi. Gadis kecil itu mengumpulkan puluhan juta kristal peri tingkat rendah hari ini, dan dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa membuka mulutnya dari telinga ke telinga. Dia mendongak dan mendapati bahwa wanita itu belum pergi. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah kamu masih ingin tinggal untuk makan malam? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada adik muda Ye." Xie Waner berkata, tepat pada waktunya melihat Ye Bufan keluar dari ruangan, dan segera bergegas menyambutnya. "Adik Ye, aku minta maaf. Sebelumnya semua ini salahku. Sebelumnya semua ini salah kakak senior. Aku minta maaf padamu." Sikapnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki senyum menawan di wajahnya dan ekspresi di wajahnya yang menyenangkan. Ye Bufan mengerutkan kening, "Mengapa kamu belum pergi? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu telah dilarang sepenuhnya oleh sekolah kedokteran kunoku?" "Adik muda Ye, sebelumnya itu salahku. Sekarang aku bersedia memberimu 2 juta kristal abadi tingkat rendah, asalkan kamu dapat membantuku meningkatkan kultivasiku." Alasan mengapa Xie Waner menunggu di luar selama seharian adalah untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kultivasinya. Bagi seorang yang abadi, meningkatkan kekuatan lebih penting daripada apapun. Karena alasan inilah dia benar-benar menurunkan martabatnya dan melangkah maju untuk meminta maaf. Seolah merasa bahwa keripik yang ditawarkannya tidaklah cukup, dia melanjutkan, "Adik laki-laki Ye, selama kamu dapat membantuku meningkatkan kultivasiku, aku akan menjaga puncak ketiga dan kelima. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan dendammu, dan tak seorang pun akan mengganggumu lagi di masa mendatang. Maukah kau membantuku menyelesaikan dendamku?" Wajah Ye Bufan menunjukkan sedikit ejekan. "Puncak ketiga dan kelima, apakah menurutmu aku akan takut? Jika aku takut, apa yang akan terjadi sekarang?" Dengan baik, Xie Waner langsung terdiam. Dia berdiri di posisinya sendiri sejak awal, berpikir bahwa pihak lain hanyalah murid biasa yang bahkan tidak bisa mengubah esensi abadi. Kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti itu untuk bertarung melawan puncak ketiga dan kelima? Namun dari sudut pandang lain, jika orang-orang takut,
mereka tidak akan memprovokasi para pengikut puncak ketiga dan puncak kelima sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa mendapat masalah sekarang? Dari sudut pandang ini, hanya ada satu kesimpulan, yaitu orang-orang tidak peduli sama sekali. Ye Bufan melanjutkan, aku tidak tahu apakah kamu menganggapku bodoh, atau kamu tidak tahu berapa berat badanku, bahkan jika aku bersedia, bisakah kamu menyelesaikannya? Seberapa besar muka yang dapat kamu miliki, seorang putri yang bertanggung jawab atas urusan luar, di hadapan guru puncak? Saya, Xie Waner tersipu mendengar teguran itu. Tanpa disadari, dia menganggap pihak lain sebagai orang bodoh, dan merasa bahwa dia akan memohon padanya dengan penuh semangat untuk menyelesaikannya. Faktanya, dia hanyalah putri Xie San. Belum lagi puncak kelima, bahkan puncak ketiga pun tidak punya banyak suara. Seorang pengurus luar tidak bisa membuat keputusan untuk master puncak, dan lagi pula, dia hanyalah putri Xie San. Ye Bufan berkata dengan dingin, lagi pula, karena kamu sudah dilarang olehku, menyerah saja dan jangan pernah berpikir untuk mendapatkan diagnosis di kehidupan ini. Ye, jangan bertindak terlalu jauh. Lagi pula, aku juga seorang Jinxian, putri Xie San. Sekalipun statusku di sekte ini tidak tinggi, akan mudah untuk berurusan denganmu. Buang itu. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan wanita sok suci ini dan melambaikan tangannya. Luo Bingyan yang ada di sampingnya sudah siap, mencengkeram leher Xie Waner dan langsung melemparkannya keluar pintu. Ye Bufan, tunggu saja aku, urusan hari ini belum berakhir. Xie Waner bangkit dari tanah karena malu, menggertakkan giginya penuh kebencian, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Tak sanggup lagi melawan berkali-kali, namun tak takut dengan ancaman, aku hanya bisa berkata kasar dan pergi dari sini dengan perasaan getir. Apa-apaan, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter. Fu Jundi meludah dengan keras ke punggungnya, lalu dengan senang hati menyerahkan cincin penyimpanan kepada Ye Bufan. Kakak, menurutmu berapa banyak uang yang kita hasilkan hari ini? 10 juta. Ye Bufan tidak terlalu peka terhadap uang, jadi dia hanya membuat perkiraan kasar. Terlalu sedikit, totalnya 22,5 juta. Wajah gadis kecil itu penuh kegembiraan, aku tidak menyangka menjadi dokter bisa begitu menguntungkan. Sen Qiyun berjalan dengan sosok yang seksi dan suara yang menawan. Gadis kecil, aku tidak tahu. Bukan dokter yang menghasilkan uang. Dokter seperti adikulah yang menghasilkan uang. Fu Jundi mengerutkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia juga mengakui bahwa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Ada banyak orang yang bekerja sebagai dokter di dunia peri, tetapi seseorang seperti Ye Bufan yang dapat membantu orang meningkatkan tingkat kultivasi mereka pastilah satu-satunya. Itu tidak terjadi sebelumnya, dan mungkin tidak akan terjadi di masa mendatang. Ye Bufan juga agak terkejut. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah dalam satu hari. Tepat ketika semua orang sedang bersemangat, sesosok tubuh ramping berlari kencang dari kejauhan, dengan bagian depan dan belakang melengkung, dan sosoknya sama seksinya dengan Sen Qiyun. Pembantu Hua Bingyu, Jasmine, lah yang datang dan berjalan langsung ke arah Ye Bufan. Tuan Ye, Tetua Agung mengundang Anda. Bab 3168 Mengapa mundur? Mendengar bahwa Tetua Agung sedang mencarinya, Ye Bufan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak dan mengikuti Jasmine menuju puncak Lingyun. Suster Jasmine, tampaknya keadaanmu makin membaik. Ye Bufan mengikutinya dari belakang sambil tersenyum dan mengendus dengan keras. Lidah licin. Jasmine melotot ke arahnya, namun tidak ada kemarahan di matanya, dan terlihat jelas bahwa dia tidak merasa jijik di dalam hatinya. Kamu harus berhati-hati saat pergi kali ini. Aku merasa ada masalah. Ye Bufan menyingkirkan senyum di wajahnya, Kakak Jasmine, apakah kamu tahu mengapa tetua mencariku? Jasmine berkata, saya tidak tahu detailnya, tetapi Zhu Fangkui, master puncak dari puncak ketiga, dan Bai Lingpu, master puncak dari puncak kelima, datang menemui sesepuh itu. Kemudian aku dikirim ke sini untuk mencarimu, sementara saudari-saudari lainnya pergi untuk mengundang para master puncak lainnya. Mereka mungkin memiliki masalah penting untuk dibahas. Petik 2. Oh, Ye Bufan mulai menundukkan kepalanya dan berpikir,
karena dia masih ada hubungan darah dengan dua orang tua Bai Lingpu dan Zhu Fangqi, itu jelas bukan hal yang baik. Jika tebakan Anda benar, itu pasti terkait dengan diagnosis dan perawatan saat ini. Setelah dia punya arah, dia mulai membuat persiapan sambil berjalan. Segera dia mengikuti Jasmine ke puncak Lingyun, namun kali ini dia tidak kembali ke kamar tetua agung, melainkan datang ke aula utama tempat urusan resmi ditangani. Begitu dia memasuki pintu, aura agung menerpa wajahnya. Hua Bingyu duduk di tengah. Para master puncak dari 9 puncak lainnya telah tiba dan berdiri di kedua sisi. Murid ini telah bertemu dengan guru puncak. Meskipun hubungan dengan tetua agung sudah sangat istimewa, Ye Bufan tetap tidak berani menunjukkan apapun di depan semua orang. Dia masih memiliki banyak etika dan berperilaku sangat hormat. Hua Bingyu pun sama, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Saya dengar Anda membuka klinik medis. Itu benar. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, para murid memiliki beberapa keterampilan medis, dan sekte tidak memiliki batasan dalam hal ini, jadi saya membuka klinik medis dan memberikan beberapa kontribusi untuk sekte tersebut. Memberikan sumbangan kedengarannya bagus, tetapi menurutku itu adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Zhu Fangqi berdiri, wajahnya penuh amarah. Kudengar klinik medismu mengenakan biaya kristal abadi dalam jumlah besar untuk setiap orang yang dirawat. Apakah ini pertanda kontribusi terhadap sekte? Ye Bufan meliriknya, hari ini aku membantu sekte menyembuhkan 30 murid, dan masing-masing dari mereka meningkatkan kultivasi mereka. Beberapa dari mereka bahkan langsung menerobos ke alam agung dan pergi ke panggung surgawi untuk selamat dari kesengsaraan. Peningkatan kekuatan orang-orang ini telah meningkatkan kekuatan sekte. Bukankah ini merupakan kontribusi bagi sekte pedang cahaya mengalir kita? Zhu Fangqi berkata, membantu para pengikut meningkatkan kultivasi mereka adalah hal yang baik, tetapi apa pendapatmu tentang mengumpulkan begitu banyak kristal abadi? Perlukah ini dikatakan? Bahkan jika keterampilan medisku gratis, bukankah ramuan yang aku buat juga gratis? Jika Anda mampu, Anda juga dapat membuka klinik medis dan mengobati para pengikut sekte secara gratis. Ketika saatnya tiba, saya juga akan mengambil inisiatif untuk mencari perawatan medis. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum tipis, Tuan Puncak Master, jika Anda tidak melakukan ini, saya akan pergi ke puncak ketiga Anda untuk mendapatkan semua bahan obat yang saya gunakan untuk memurnikan ramuan. Asal kamu memberikannya padaku secara cuma-cuma, aku akan mentraktir semua orang secara cuma-cuma. Bagaimana menurutmu? Dengan baik, Zhu Fangqi terdiam. Dia tidak mendapatkan ramuan dari puncak ketiga secara gratis. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain secara gratis? Dan dia juga bisa melihat bahwa selama dia mengangguk, dalam waktu kurang dari 2 hari, semua ramuan di rumah akan habis sepenuhnya oleh pemuda di depannya. Wajah Ye Bufan penuh dengan sarkasme, mengapa Anda tidak mengatakan apapun, Tuan Puncak Master? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda orang yang saleh dan ingin berkontribusi pada sekte? Anda bahkan tidak bisa melepaskan beberapa ramuan yang jatuh pada Anda. Zhu Fangqi terdiam. Awalnya dia berpikir bahwa jika dia berdiri sebagai Dewa Luo yang agung, pihak lain harus menerima teguran itu dengan jujur, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan membalas secara langsung, tetapi kata-katanya akan begitu kasar. Gigi tajam, lidah tajam, kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kamu memperlakukan murid-muridku dari puncak ketiga dan puncak kelima secara berbeda, dan mengapa aku perlu menerima kristal abadi 2 kali lipat dari mereka? Melihat teman lamanya bukanlah tandingan Ye Bufan, Bai Lingpu pun berdiri. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya ke arah Hua Bingyu dan berkata, klinik medisnya mengenakan biaya 2 kali lipat dari biaya untuk murid-muridku dari 2 puncak. Ini sungguh tidak adil. Tolong biarkan para tetua yang membuat keputusan. Hua Bingyu menatap Ye Bufan, begitukah? Itu benar. Ye Bufan mengangguk. Bai Lingpu mencibir, tetua, ini jelas diskriminasi terhadap murid-muridku dari 2 puncak, dan aku harus memberikan penjelasan. Ya, dia harus mengembalikan kristal peri yang kelebihan muatan itu dan meminta maaf kepada kedua murid puncakku di saat yang sama. Zhu Fangqi mengikuti dari dekat, sambil menggertakkan giginya saat berbicara.
Kau ingin aku mengembalikan kristal peri itu padamu, bagaimana menurutmu? Kenapa aku harus mengembalikan kristal peri yang kuperoleh dengan keterampilanku sendiri padamu? Ye Bufan mengerutkan bibirnya, saya menjalankan klinik medis. Saya seorang dokter. Saya dapat meminta bayaran kepada siapapun sebanyak yang saya inginkan. Apakah ini melanggar aturan? Jika tidak melanggar aturan, mengapa saya harus meminta maaf dan mengembalikan uang Anda? Kali ini, Bai Lingpu dan Bai Lingpu sama-sama terdiam. Ia ingin saling menamparkan sampai mati, tetapi ia hanya bisa menahannya di depan semua orang. Zhu Fangkui menatap tetua agung itu, seorang murid terdaftar kecil berani bersikap begitu sombong, aku mohon tetua untuk menghukumnya. Ji Suxian berdiri, sekte puncak ke-9ku memiliki peraturan yang ketat. Jika kau ingin menghukum murid-muridmu, kau harus mengikuti peraturan. Jadi, katakan padaku, peraturan mana yang dilanggar muridku. Sekarang Ye Bufan adalah harta karun di matanya. Melihat diganggu oleh dua orang tua, dia langsung berdiri. Baiklah, berhenti berdebat. Hua Bingyu melambaikan tangannya, Ye Bufan benar, dia yang mengelola klinik medis, jadi wajar saja kalau orang lain yang memutuskan bagaimana cara mendapatkan imbalannya. Jika aturan sekte tidak dilanggar, sekte tersebut secara alami tidak memiliki hak untuk ikut campur. Sang tetua agung membuat keputusan akhir, dan para master puncak lainnya juga mengangguk. Anda benar. Ketika seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit, terserah padanya untuk dibayar. Benar sekali. Kalau menurutmu mahal, tidak perlu membacanya. Banyak muridku yang tidak bisa diberi peringkat. Orang harus tahu bagaimana merasa puas. Kesempatan baik seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Karena Anda telah meningkatkan kultivasi Anda, mengapa repot-repot khawatir begitu banyak? Orang-orang ini tidak mengalami kerugian apapun, bahkan ada yang memperoleh manfaat besar. Misalnya, di puncak pertama dan kedua, bukan hanya dua murid luar biasa yang berhasil mencapai Dewa Yi Agung kemarin, tetapi hari ini ada Dewa Emas lain yang berhasil mencapai Dewa Xuan. Qin Chu, penguasa puncak pertama, dan Fang Tian, penguasa puncak kedua, sudah menyeringai lebar. Secara alami, mereka memiliki kesan yang sangat baik tentang Ye Bufan. Pada saat ini, mereka secara alami tahu di pihak mana harus berdiri. Anda melihat mereka terisolasi, Zhu Fangkui dan Zhu Fangkui saling menatap dengan marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bai Lingpu berkata, tidak masalah jika Anda mengenakan biaya lebih banyak, kuncinya adalah efek perawatannya tidak sama. Murid-murid puncak lainnya telah dipromosikan ke paling sedikit 2 tingkat, dan sebanyak 3 tingkat, dan beberapa bahkan telah secara langsung melampaui tingkat-tingkat besar untuk mengatasi kesengsaraan dan naik. Dan murid-murid kita dari 2 puncak itu jelas telah mengambil kristal abadi 2 kali lebih banyak, tetapi mereka hanya dapat dipromosikan ke tingkat yang kecil. Apa alasannya? Petik 2. Zhu Fangkui melanjutkan, ya, sebagai dokter, karena Anda telah menerima uang, Anda harus memperlakukan pasien secara setara. Benar-benar tidak etis memperlakukan pasien secara berbeda seperti ini. Bab 3169 terlalu banyak hal buruk. Ye Bufan menatap kedua orang itu dengan nada mengejek, bagaimana kalian tahu kalau aku yang memperlakukan kalian berbeda? Zhu Fangkui berkata, bukankah itu benar? Kalau tidak, mengapa kultivasi murid-murid kita tidak meningkat dibandingkan dengan yang lain? Karena murid-muridmu bodoh. Ye Bufan berkata, dokter yang sama, perawatan yang sama, obat yang sama, tetapi kemajuan muridmu kecil. Siapa yang bisa kau salahkan? Kalau menurut saya hanya bisa menyalahkan mereka karena kurangnya bakat mereka. Terus terang saja, mereka bodoh dan tolol. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, orang lain di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Anda, Zhu Fangkui sangat marah hingga matanya berkobar-kobar. Awalnya dia ingin menuduh pihak lain, tetapi dia tidak menyangka akan dipermalukan lagi. Tetapi setelah apa yang dikatakannya, dia tetap tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Mengatakan bahwa orang memperlakukan mereka secara berbeda hanyalah spekulasi dan tidak ada bukti nyata sama sekali. Hua Bingyu berkata, jika Anda hanya melihat kultivasi beberapa murid, itu tidak berarti mereka diperlakukan berbeda.
Bahkan jika murid pribadi setiap orang memiliki kualifikasi yang berbeda, tingkat kultivasi mereka juga akan meningkat pada tingkat yang berbeda. Qin Chu melanjutkan dan berkata, ya, bahkan murid yang diajari oleh guru yang sama pun memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, apalagi dokter. Sebaliknya, Jisuxian tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka berdua saat dia berbicara. Jelas sekali bahwa murid-muridmu memiliki kualifikasi yang buruk, tetapi kamu masih menyalahkan orang lain karena memperlakukan mereka secara berbeda. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berani mengatakannya. Wajah Bai Lingpu dan Bai Lingpu pucat, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan untuk berdebat. Zhu Fangkui berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal ini. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu ingin melarang muridku Xie Waner? Ye Bufan tampak acuh tak acuh, apakah kamu berbicara tentang wanita yang tidak tahu bagaimana menghormati dokter? Dia jelas datang untuk mencari diagnosis dan perawatanku, tetapi dia tidak dapat mengenali posisinya. Dokter mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi pertama-tama Anda harus menghormati saya. Karena dia tidak tahu bagaimana menghormati, wajar saja jika saya melarangnya. Ini, Zhu Fangkui dan Bai Lingpu saling berpandangan. Perlakuan Ye Bufan yang berbeda terhadap puncak ketiga dan kelima hari ini membuat mereka merasa malu dan kehilangan muka. Maka mereka berdua pun berdiskusi, lalu berlari menemui Tetua Agung bersama-sama, dan mengeluh keras kepada puncak ke-9 dan Ye Bufan tentang situasi mereka. Awalnya, kedua orang itu mengira bahwa mereka percaya diri dan memiliki cukup bukti, dan mereka akan mampu membuat pihak lain menundukkan kepala dan mendapatkan kembali muka yang hilang. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kefasihan Ye Bufan begitu hebat. Mereka mengerahkan semua kartu as mereka, tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sebaliknya, mereka terus-menerus dipermalukan. Keduanya mendesah diam-diam, sepertinya keadaan hari ini memang hanya bisa seperti ini. Mereka ingin berhenti di situ saja, tetapi Ye Bufan tidak ingin hal itu berakhir di sana. Dia sudah lama tidak menyukai puncak ketiga dan kelima. Karena dia datang ke rumahnya hari ini, dia harus memberi pihak lain pelajaran. Dia menatap Hua Bingyu, tetua, tampaknya kedua master puncak punya banyak pendapat tentangku. Karena harus ada solusi untuk masalah ini, mulai besok, klinik pengobatan kuno saya tidak akan lagi merawat para pengikut puncak ketiga dan kelima. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Zhu Fangkui dan Bai Lingpu berubah. Saya masih mengeluh tentang larangan Xie Waner sebelumnya, tetapi sekarang dua puncak utama mereka telah dilarang. Meskipun mereka telah mengeluh berulang kali sebelumnya, mereka sebenarnya tahu bahwa murid-murid mereka telah mengambil keuntungan dari mereka. Kesempatan bagus seperti ini yang dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasi Anda tidak dapat ditemukan begitu saja, setidaknya tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Awalnya, ide mereka adalah untuk menyelamatkan muka mereka sendiri dan mengurangi biaya diagnosis dan perawatan. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa melukis harimau tidak akan menjadi anti-anjing. Alih-alih mengurangi biaya, saya malah ditolak sama sekali. Mengapa? Zhu Fangkui tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Kita semua adalah anggota sekte pedang Liu Guang, mengapa kamu tidak memperlakukan murid-muridku? Itu karena kamu punya banyak kebiasaan buruk. Ye Bufan tahu betul bahwa konflik antara dirinya dan kedua puncak ini tidak mungkin untuk didamaikan, dan dia tidak berbicara dengan sopan. 9 puncak sekte pedang cahaya mengalir semuanya bagus, tetapi Anda telah menemukan banyak kesalahan. Jika demikian, maka Anda tidak optimis tentang hal itu. Saya tidak mendiagnosis dan merawat murid-murid Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir apakah saya memperlakukan Anda secara berbeda, atau Anda tidak perlu mengatakan bahwa saya melarang murid-murid Anda. Menurutku tidak apa-apa. Jisuxian segera berdiri untuk mendukung muridnya yang sombong itu. Sekte Pedang Cahaya mengalir kami memiliki begitu banyak murid yang perlu meningkatkan kultivasi mereka. Kami sangat sibuk sehingga kami tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia juga mengingatkan para master puncak lainnya yang hadir bahwa jika Ye Bufan memblokir puncak ketiga dan kelima, dia akan dapat membebaskan lebih banyak tempat bagi murid-muridnya. Jika saatnya tiba,
seseorang akan lebih kuat dari yang lain, dan kekuatannya sendiri akan lebih kuat. Tidak seorang pun akan menolak hal yang baik seperti itu. Qin Chu adalah orang pertama yang berdiri lagi, menurut saya tidak ada yang salah dengan hal ini. Saya seorang dokter dan saya memiliki kebebasan untuk mengobati siapapun yang ingin saya obati atau tidak. Pertama, tidak melanggar moralitas, dan kedua, tidak melanggar aturan sekte. Tidak apa-apa. Begitu dia memulai, orang-orang yang tersisa juga berkumpul kembali. Hua Bingyu mengangguk, apa yang kalian katakan masuk akal. Karena pusat medis sekte pengobatan kuno adalah milik kalian, sekte tersebut tidak berwenang untuk memungut biaya kepada siapapun yang ingin kalian diagnosa dan obati. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Kemudian dia menatap Zhu Fangqi dan Bai Lingpu, dua master puncak. Apakah kalian punya hal lain untuk dikatakan? Saya, Bai Lingpu dan Bai Lingpu saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Keduanya sudah cukup dewasa untuk melihat bahwa tetua itu sangat adil di permukaan, tetapi sebenarnya dia masih menyukai Ye Bufan dan puncak ke-9 di dalam hatinya. Namun, poin pentingnya adalah bahwa keberpihakan semacam ini adalah wajar. Mereka penuh dengan keluhan dan tidak bisa berkata apa-apa. Ayo kita lakukan ini sekarang. Mereka berdua tahu bahwa tidak akan ada hasil jika mereka terus berdebat. Jika mereka tidak ingin mengobati murid-murid mereka, itu akan sia-sia bahkan jika mereka terus maju. Jika sudah waktunya, orang-orang akan mengatakan bahwa murid-murid mereka memiliki kualifikasi yang buruk dan bodoh seperti babi. Mereka tidak dapat meningkatkan diri sama sekali dan hanya dapat menerimanya. Alasan mendasar mengapa mereka ditekan di mana-mana saat ini adalah karena keterampilan medis ada di tangan orang lain. Hal ini tidak dapat dijelaskan dan tidak terlihat. Itulah yang dikatakan orang, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Baiklah, diskusi hari ini sudah selesai. Kalian semua kembali dulu. Ye Bufan tinggal dulu. Hua Bingyu melambaikan tangannya, dan ke-9 master puncak itu mundur. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 orang, dan ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Aku tidak menyangka lidahmu begitu tajam. Kedua orang tua yang membentakmu itu tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena saya orangnya tajam lidah, tapi karena kedua orang tua itu tidak tahu mana yang baik dan mana yang salah. Mereka jelas-jelas memanfaatkan situasi dan masih mendatangi saya untuk mendapatkan tawaran yang bagus. Saya tidak bisa menoleransi kesalahan mereka. Hua Bingyu mengangguk, dengan senyum di bibirnya. Biasanya, dia sangat tidak menyukai Zhu Fangqi dan Bai Lingpu, tetapi sebagai tetua sekte, dia tidak bisa menunjukkannya terlalu jelas. Teguran gila Ye Bufan tadi membuatnya merasa sangat senang. Jika tidak ada yang lain, izinkan aku bertanya kepadamu, jika kamu dapat memurnikan ramuan terbaik, dapatkah kamu membantu para dewa sekte meningkatkan kultivasi mereka? Pada titik ini, senyumnya menghilang dan ekspresinya menjadi serius. Meskipun Ye Bufan mampu membantu para murid inti sekte meningkatkan kultivasi mereka, mereka hanyalah beberapa orang abadi di bumi. Para murid ini mewakili masa depan sekte, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan seluruh sekte pedang Liu Guang dalam waktu singkat. Jika itu dapat membantu para ahli tingkat abadi meningkatkan kekuatan mereka, situasinya akan benar-benar berbeda. Pada saat itu, sekte pedang cahaya mengalir akan menjadi sekte terkuat di seluruh surga Qingwei. Bab 3170, mungkin dia terlalu tampan. Meski mata Hua Bingyu penuh harapan, Ye Bufan masih menggelengkan kepalanya. Tingkat kultivasiku saat ini masih terlalu rendah. Paling-paling, aku hanya bisa memurnikan ramuan yang cocok untuk digunakan oleh makhluk abadi di bumi. Aku belum bisa mencapai tingkat makhluk abadi di surga. Saya dapat membantu Anda sebelumnya karena kultivasi Anda benar-benar terbatas karena cedera Anda. Selama Anda mengatasi penyakit kronis Anda sebelumnya, peningkatan Anda akan menjadi hal yang wajar. Lagi pula, level pil kelahiran kembali abadi tidak tinggi, dan aku masih bisa memurnikannya. Kalau tidak, bahkan kau dan aku tidak bisa membantu. Oh, Hua Bingyu mengangguk, ekspresi kecewa tampak di wajahnya. Namun, dia masih sangat memahaminya. Bagaimanapun, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Mampu mencapai level Ye Bufan sudah sangat hebat.
Sekalipun itu hanya dapat membantu para makhluk abadi di tingkat bumi abadi untuk meningkatkan wilayah mereka, begitu kabar itu tersebar, itu akan cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh alam abadi bawah. Kemudian dia bertanya, karena kamu dapat memurnikan ramuan di bawah level Earth Immortal, mengapa kamu tidak membantu murid-murid level Suan Immortal meningkatkan kultivasi mereka? Akan lebih baik jika kamu dapat menciptakan lebih banyak Great Yi Immortal untuk sekte ini. Ye Bufan berkata, saya bisa memurnikan ramuan yang sesuai, tetapi sayangnya saya tidak memiliki bahan obat yang sesuai. Sulit bagi wanita pintar untuk membuat makanan tanpa nasi, dan saya tidak punya pilihan. Apa yang dia katakan hanyalah salah satu alasannya. Selain itu, kompetisi seleksi untuk murid-murid Master Sekte akan segera dimulai. Kalau orang lain kuat, tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi jangan ciptakan banyak masalah untuk diri sendiri. Benar sekali, beberapa ramuan sangat sulit ditemukan. Hua Bingyu mengganti topik pembicaraan pada saat ini, baik Bai Lingpu maupun Zhu Fangkui bukanlah pria sejati, dan mereka sangat picik. Jika kamu memprovokasi mereka hari ini, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Aku pasti takut. Da Luoxian bisa menusukku sampai mati dengan satu jari. Ye Bufan terkekeh, tapi ini adalah sekte, dan sekarang aku adalah harta karun seluruh sekte. Aku percaya bahwa Tetua Agung dan Master Sekte tidak akan hanya melihatku diganggu. Kamu benar-benar merasa senang dengan dirimu sendiri. Hua Bingyu melotot padanya, tetapi ada pesona unik di matanya. Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada diri kita sendiri dalam masalah ini. Paling-paling, aku bisa membantumu menyingkirkan orang-orang kuat di atas level Dewa Surgawi. Sedangkan untuk murid-murid di bawah level Dewa Bumi, kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk menghadapi mereka. Ini sudah cukup. Ye Bufan tersenyum dan berkata, aku masih memiliki 3 pengawal bersamaku sekarang, yang lebih dari cukup untuk menghadapi Dewa Bumi. Luo Bingyan dan Shen Qiyun selalu tidak cocok. Gadis kecil Fu Jundi itu aneh. Aku tidak menyangka kau bisa menyatukan mereka bertiga. Kau cukup cakap. Ketika Hua Bingyu mengatakan ini, dia tiba-tiba menatapnya dengan aneh. Kamu selalu pandai berurusan dengan wanita, tetapi begitu kamu bertemu seorang pria, kamu menjadi musuhmu. Mengapa demikian? Ini, Ye Bufan tersenyum canggung, entahlah, mungkin dia terlalu tampan. Jangan memikirkan wanita sepanjang hari. Kamu juga harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasimu. Hua Bingyu mendengus dingin dan menatapnya tajam. Aku sudah memberitahu kakak perempuanku bahwa kompetisi murid langsung akan ditunda hingga Maret, dan beritanya akan diumumkan besok pagi. Jangan lupakan syarat yang kau setujui bersamaku, bahwa kau harus menjadi keturunan langsung dari ketua sekte. Jangan khawatir, tetua, saya akan melakukan yang terbaik. Saat Ye Bufan mengucapkan kata-kata itu, sebenarnya ada sakit kepala yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia baru saja naik pangkat selama beberapa hari, dan ada begitu banyak guru di antara para murid sekte pedang cahaya mengalir. Sungguh sulit untuk menonjol. Selain itu, kedua wanita dalam keluargaku tidak dapat ditangani untuk saat ini. Sepertinya aku harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasiku. Baiklah, kamu kembali. Hua Bingyu melambaikan tangannya, dan Ye Bufan berbalik dan meninggalkan aula. Ketika dia keluar pintu, dia mendapati yang lain sudah bubar, dan hanya Ji Suxian yang berdiri di depan pintu, menunggunya. Ye Bufan melangkah maju dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan Master Puncak. Ya, penampilan yang bagus. Ji Suxian mengangguk, wajahnya penuh tanda setuju. Ye Bufan bertanya dengan sedikit kebingungan, Master Puncak Master, apakah Anda menungguku? Ya, kamu baru saja menyinggung kedua orang tua yang berbahaya itu, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Ji Suxian berkata, terlepas dari apakah kamu diberi nama atau tidak, kamu tetaplah murid yang luar biasa dari puncak ke-9-ku. Silakan kembali bersamaku. Terima kasih, Tuan Guru Puncak. Baru saat itulah Ye Bufan memastikan bahwa lelaki tua itu tinggal di sini untuk melindunginya dan kembali dengan selamat. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tertarik dengan keterampilan medisnya, dia tetap menerima sentimen itu dalam hatinya. Bagaimanapun, lelaki tua itu tidak jahat. Mereka berdua berjalan bersama,
dengan Luoxian yang agung di samping mereka. Perjalanan itu berjalan tanpa kejadian apapun. Jisuxian awalnya tidak pandai berkata-kata dan tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan. Baru setelah mencapai kaki puncak ke-9, dia mengeluarkan jimat giok. Ambil ini, dan usahakan sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan puncak ke-9 dalam waktu dekat. Jika sesuatu terjadi, hancurkan segera. Aku akan sampai di sana dalam 3 tarikan napas. Terima kasih, Tuan Guru Puncak. Ye Bufan mengucapkan terima kasih lagi padanya dan menyimpan jimat giok itu. Di puncak ketiga, Bai Lingpu dan Zhu Fangqi sedang bersama, dan keduanya tidak terlihat tampan. Sebagai penguasa suatu puncak, mereka juga memiliki status yang sangat tinggi di seluruh sekte pedang cahaya mengalir. Hari ini, dia dikritik satu persatu oleh muridnya, dan wajahnya digosok ke tanah satu persatu. Hatinya sudah dipenuhi amarah. Zhu Fangqi berkata dengan wajah pucat, aku sangat marah karena seorang pecundang berani berbicara kepada kita seperti ini dan tidak menganggap serius kedua puncak kita. Yang paling dibenci adalah mereka langsung melarang murid-murid dari 2 puncak utama kita. Di mana kita akan menaruh muka kita di masa depan. Bai Lingpu juga tampak muram, wajah selalu menjadi hal kedua, yang terpenting adalah kekuatan. Jika dia dibiarkan terus membuat onar seperti ini dan membantu 7 puncak lainnya meningkatkan kekuatan mereka, bagaimana murid-murid kita akan dibandingkan dengan yang lain di masa mendatang? Dia selalu punya rencana, dan inilah yang terpenting baginya. Keterampilan medis Ye Bufan telah ditunjukkan sepenuhnya hari ini. Semua orang telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa setiap murid dapat ditingkatkan ketika mereka datang kepadanya. Ini menghemat waktu pelatihan ratusan tahun. Namun, sekarang mereka telah melarang semua murid di bawah sekte mereka. Karena pasang surutnya berbagai hal, saya khawatir puncak ketiga dan kelima akan menjadi yang terlemah di seluruh sekte di masa mendatang. Kemarahan di hati Zhu Fangqi sedikit mereda, dan dia menyadari betapa seriusnya masalah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita cari anak itu lagi dan minta dia mengubah keputusannya? Ini tidak mungkin. Bai Lingpu menggelengkan kepalanya, apakah kamu belum melihatnya? Anak itu sangat sulit dihadapi, bau dan keras, tetapi juga sangat licik. Lagi pula, Tetua Agung biasanya tidak menyukai kita berdua, tapi sekarang dia malah berada di pihaknya. Dengan adanya puncak ke-9 dan Tetua Agung yang mendukung, bagaimana mungkin dia bisa mempermalukan kita? Tapi kita tidak bisa hanya menonton, kan? Kalau terus begini, puncak ke-9 dan 6 puncak lainnya akan menjulang di atas kepala kita. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan pecundang ini melakukan semaunya. Mata Bai Lingpu berkilat sinis, karena dia tidak bisa kita manfaatkan, biarkan saja dia mati. Asal anak laki-laki bernama Ye itu mati, semua masalah akan terpecahkan. Ekspresi Zhu Fangqi sedikit berubah, membunuh anak itu semudah menghancurkan semut, tetapi di dalam sekte, kamu takut ketahuan oleh pemimpin sekte. Bai Lingpu berkata, jadi kita harus berhati-hati dan jangan biarkan orang-orang kita sendiri mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Anak itu sudah memprovokasi banyak orang, bahkan jika dia mati, kita tidak bisa menyalahkannya.